Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua cerita yang kami persembahkan ini sudah berdasarkan penuturan yang mendalam dan sudah disamarkan demi kenyamanan dan keamanan bersama. Selamat menikmati. Aku senang kau mau menemuiku lagi. Itulah ucapan pertama Hendra setelah mereka duduk berhadapan. Sambil berkata demikian, ia letakkan telapak tangannya yang lebar dan bertonjolan urat-uratnya di punggung tangan Alice. Tanpa perempuan itu berusaha untuk menghindarnya, memerah cupil telinga Alice. Aku hanya mau minta maaf, dalihnya. Maksudmu? Kemarin aku berlaku kasar. Hendra tersenyum. Justru aku yang tidak bisa tidur sepanjang malam karena membiarkan kau sendirian tanpa pamit. Lantas Alice teringat bagaimana perasaannya ketika itu. Aku sangat kehilangan kau, katanya, jujur, polos, tak terduga, sehingga pipinya kemerah-merahan oleh perasaan malu sebab terlanjur. Alice, desah Hendra seraya mempererat pegangannya setelah mendengar ucapan yang tidak disengaja itu. Sesuatu yang tidak disengaja selalu terlahir dari sesuatu yang murni dan tidak palsu. Hendra tahu itu, dan dengan yakin ia bertanya secara langsung, "Kau mencintainya?" Alice tercengang. "Hendra, pertanyaanmu terlalu sulit untuk... maksudku, kau harus tahu, biar bagaimanapun aku adalah istri Mas Surahman. Kau berbahagia." Hendra menyederhanakan. "Iya, maksudku, belum pernah terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan di antara kami. Dan apa yang ia lakukan, bukankah suatu jalan termudah menuju sebuah perpecahan?" Tiba-tiba Alice sadar akan dirinya dengan halus melepaskan genggaman dengan Hendra. "Bagaimana dengan kau sendiri?" ia balas bertanya, sekedar untuk mengurangi ketegangan yang perlahan-lahan merayapi dadanya. Hendra mengeluh. "Enggak." Ia meneguk minuman di gelasnya. "Makanlah kuenya, Liz." "Kau belum jawab pertanyaanku." Sama sukarnya. Dengan 7 orang anak, kau tahu, akhirnya anak belum jadi jaminan. Alice menuduh, dan ia sendiri memang sudah merasakannya selama ini. Kelahiran Ramandita, Pranajaya, kemudian Meli, lebih tepat disebut sebagai tali pengikat yang menimbulkan suatu pertanggungjawaban. Kebahagiaan itu memang ia miliki dari anak-anaknya, tetapi tidak dari suami. Ada kalanya orang cukup dengan kebutuhan yang berbentuk pembalut tubuh, tetapi seorang perempuan terutama sangat membutuhkan isi jiwa dari tubuh yang dibalut itu. Kau benar. Maksudmu, selama ini kau, Liz, tak baik menjelek-jelekan rumah tangga sendiri, kata orang. Tetapi apa yang terjadi dengan diriku, hampir semua orang tahu. Perkawinan itu lebih mirip dari persatuan balas budi, sebuah yayasan yang orang-orangnya terikat pada suasana saling membutuhkan secara material. Kau tahu masa laluku sebelum menikah dengannya, bukan? Alice mengangguk hati-hati. Hati-hati pula ia menambahkan. Hanya dengar-dengar, Hendra mengeluh lagi dan kembali meneguk minumnya. Kali ini sampai habis. Melihat itu, Alice tersenyum. "Kau masih sanggup membayar ekstra 1 gelas lagi?" Hendra terjengah oleh peralihan suasana itu. "Hah?" cetusnya. "Kalau tidak, kau habiskan saja punyaku." Dan kembali ia tidak bisa menahan diri. "Bukankah dulu punyaku adalah punyamu pula?" Dan kembali kedua belah pipi Alice yang ranum memerah. Ia menjadi khawatir lama-lama ia benar-benar bisa lupa diri. Oleh karena itu ia cepat-cepat melirik ke arloji dengan kemudian berdiri. "Maafkan aku, Hendra," katanya. "Aku harus menjemput anak-anak." "Baru sedetik, Liz. Sudah lebih dari 1 jam. Kau kira cukupkah itu? Setelah lebih dari 10 tahun berlalu dengan sia-sia. Aku
Aku tak pernah bisa melupakan kau, Lis. Seringkali aku berangan-angan buruk bila suatu ketika kelak aku berjumpa lagi denganmu. Rasanya maulah aku mengorbankan segala sesuatu yang kumiliki saat itu. Hendra, Elis berusaha agar sudut-sudut matanya tidak berlinang. Ia menggigit bibirnya keras-keras. Lalu, aku harus pergi. Meli masih kecil, masih taman kanak-kanak. Hendra bernafas dalam, kemudian berdiri dan mereka bergandengan keluar dari balik box, berjalan ke meja kasir dan Elis lebih cepat. Ia membayarkan apa yang telah dipesan oleh Hendra, dan laki-laki itu tidak berselera untuk menjaga gengsi. Ketika menunggu taksi di luar bar, Hendra mendesak, "Kapan aku bisa menghubungimu lagi, Lis?" "Jangan," cegah Elis dengan wajah pucat. "Aku takut seseorang di rumah bisa nguping. Kalau begitu, kapan kau akan hubungi aku lagi?" Aku sungguh, Hendra. Aku tak tahu apa yang mau kukatakan. Dan Elis benar-benar berlinang air matanya kini. Ia menggenggam jari jemari Hendra erat-erat, seakan-akan ingin menyalurkan segala keresahan hatinya ke tangan lelaki itu. Dalam usahanya menahan tangis, ia sedikit tengada dan matahari hampir saja berada di ubun-ubun. Meli sudah lama tentunya menunggu di kelasnya, menunggu saudara-saudaranya selesai mengikuti pelajaran untuk kemudian bertiga mereka menunggu Alis tersayang. Hendra menggapai sebuah taksi. Elis naik dan Hendra cepat-cepat memutuskan, "Aku akan menunggu di sini pada jam yang sama besok." Dan taksi itu melaju meninggalkan Hendra berdiri termangu-mangu. Elis melihatnya lewat kaca belakang mobil, terkesan oleh bayangan yang semakin menjauh dari laki-laki itu. Betapa hangat tadi dadanya ketika mereka bertemu, dan betapa bergejolak darahnya kini ketika mereka berpisah. Dan Elis sudah berharap dengan anak-anaknya siang itu, namun kehadiran bocah-bocah itu tak mampu untuk menggoyahkan tekadnya. Besoknya mereka duduk lagi di pojok yang sama dan Hendra berbisik dengan suara serak, "Belum pernah aku sebahagia ini." Lalu ia bukan saja lagi menggenggam, tetapi kemudian mencium punggung tangan Elis yang ia bawa ke wajahnya. Ia dekapkan lama di sana dan dengan mata yang seperti menerawang jauh, mirip bulan yang berusaha melarikan diri dari kepungan awan pekat. Ia meneruskan, "Cintaku tidak pernah padam-padam, Lis. Camkanlah itu. Ingat anak-anakmu, Hendra." Memperingatkan Elis dengan jantung yang seperti mau copot. Itu merupakan perbedaan. Kalau begitu, ingatlah istrimu. Ia telah merasa cukup memberikan 7 orang anak dan merasa terlalu sibuk mengurus mereka. Ia sudah tidak teringat lagi mengurus dirinya dan hanya untuk anak-anaknya, bukan lagi milik suaminya. Dan kau, Lis, kau pasti tahu, ia hanya memiliki jasadku selama ini, tidak jiwaku. Elis ganti menarik tangan Hendra. Seraya menangis ia mencium tangan laki-laki itu berulang-ulang dan mendesah dengan suara terputus-putus, Jangan ulangi lagi, Hendra. Bisa mati aku kau buat." 3-4 kali di bar. Akhirnya pada kali kelima mereka memberanikan diri untuk memilih tempat yang lebih tertutup dari box yang memang sudah sangat tertutup itu. Keputusan itu sampai menimbulkan pertentangan. Hendra yang mengajukan dan Elis dengan muka merah mula-mula menolak. "Apakah itu perlu kita lakukan?" tanyanya dengan suara getir. "Kita saling membutuhkan, Lis. Cukup dengan bertemu begini dan bertukar pikiran." Seorang laki-laki yang sudah dewasa tidak puas dengan itu. Demikian pula dengan seorang perempuan yang sama dewasanya. "Kau mencari kepuasan belaka," tuduh Elis. "Bukan badani," tangkis Hendra, "tetapi jiwa." Dengan suara meyakinkan, Hendra berkata tandas, Kau
pasti memerlukannya. Tetapi Hendra bisa bertemu lagi di sini besok, dan setelah itu kita pergi ke tempat yang lebih berat daripada sebuah box kecil di antara box-box lain seperti di sini. Jangan besok. Kapan? Kau mendesak. Apakah kau tidak, Elis? Lama Elis berpikir bimbang. Lalu Selasa depan, sedikit lebih pagi. Pada waktu itu Mas Surahman harus bertugas di 3 rumah sakit sekaligus, sehingga ia tidak berpraktek pribadi. Seorang babysitter tetap akan hadir di rumah, dan pada hari itu akan ada pertemuan istri-istri dokter mutlak milik istri-istrinya tanpa kehadiran suami dan tanpa turut campur orang lain, biasanya untuk berkunjing dengan dalih silaturahmi, koktail, pemutaran film kewanitaan, sedikit diskusi, makan siang dan film impor yang belum diputar untuk umum. Hampir 1 hari penuh. Apakah itu cukup? Hendra tersenyum. Apakah kau kira cukup, Lis? Ia balik bertanya. Tak akan pernah, Elis mengakui. Dan mereka semakin erat bergenggaman tangan dengan sikap seperti sudah tidak sabar untuk saling bergenggaman lebih dari sekedar tangan kecil yang karena keadaan hanyalah benda-benda lemah yang tidak punya kemampuan apa-apa untuk mempersatukan kebahagiaan yang sesungguhnya dari hidup ini. Tetapi ketika sudah berada di lingkungan anak-anaknya, pikiran Elis kembali bimbang. Memandang Melly yang sibuk dengan boneka-bonekanya dan berlagak sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya, pengasih, telaten, dan suka bercerita lucu, sambil kadang-kadang menyusun boneka-bonekanya di depan peralatan masak-memasak yang terbuat dari plastik, seakan mengajari boneka-boneka itu tentang urusan dapur. Elis sangat terpukul. Anak umur 4 tahun yang baru duduk di kelas 0 kecil itu, tanpa disadarinya, telah menyindir pribadi ibunya sendiri. Ia seharusnya hidup untuk anak-anaknya, tidak lagi untuk dirinya sendiri. Seperti apa yang oleh Hendra dilakukan oleh istri laki-laki itu. Tanpa sadar, ia melompat memeluk bocah mungil yang lucu itu. Ia memeluknya dan menangis terisak-isak. Mami, kok nangis? Bibir kecil itu merengek dan hampir ikut latah untuk menangis. Tidak, anakku, ibu tidak menangis. Buru-buru Elis menyeka air matanya. Mami bohong. Pipinya basah. Hanya pedih. Pedih kenapa? Kemasukan pasir. Mana, sini. Bukakan mata Mami, biar Melly korek. Kok dikorek? Elis tiba-tiba tertawa sendiri. Nanti Mami buta. Kalau gitu jangan nangis dong. Tidak, nak. Tidak lagi. Jadi Mami benar nangisnya tadi. Ampun, ini anak. Dan Elis tertawa terbahak-bahak. Ia menangis, ia tertawa tanpa tempo yang terlalu jauh, dan itu adalah perlambang betapa ia sangat mencintai anak-anaknya. Dan malam itu ia utarakan pada suaminya menjelang tidur. Alangkah baik bila mereka berhari minggu sekali. Bukankah kau selalu membawa mereka, Elis? Tanya Surahman. Tanpa kau tidak lengkap. Sekali ini saja. Sudah lebih setahun. Tidak berjalan jauh. Wah, itu berarti akan makan tempo. Dan untuk menguatkan alasannya, ia mengingatkan, jangan ajari anak-anak untuk bolos dari sekolah. Sabtu ini mereka pulang jam 10 pagi. Jam berikutnya kita terbang ke Bali, dan Minggu sore pulang. Jangan tolak permintaanku sekali ini. Dan ucapannya seolah-olah memperlihatkan bahwa niat itu terutama bukan saja untuk menyenangkan anak-anak mereka, akan tetapi juga untuk menyenangkan Elis sebagai seorang istri yang sudah jarang mendapat perhatian. Surahman bisa memahami keadaan itu, dan ia kemudian memutuskan, oke,
Tetapi harus benar-benar sampai Minggu sore saja. Alice berseru riang dan mengelum bibir suaminya lama-lama. Dalam hatinya, ia bersorak. Suasana bahagia di Bali akan membuang jauh-jauh keinginan untuk melakukan apa yang telah ia rencanakan bersama Hendra. Alangkah terkutuknya seharusnya bertemu di bar, bercakap-cakap dengan leluasa, mengadukan hal masing-masing. Sudah lebih dari cukup. Mereka seharusnya hanya berhubungan sebagai teman, kalau perlu sebagai saudara. Tidak lagi harus tergugah oleh masa lalu yang telah pernah berhasil dibunuh Alice. Ia segera mempersiapkan segala kebutuhan mereka untuk berweekend, sementara suaminya mengebut pekerjaan sebanyak mungkin agar 2 hari waktu yang ia pergunakan tidak akan merepotkan asisten-asistennya. Dalam keadaan terdesak, ia menunjuk seorang dokter bedah pengganti. Begitulah hasil laporan Surahman pada Alice hari pertama. Dan hari kedua, ia muncul di rumah dengan wajah lesu dan mata yang takut menatap Alice. Berdebar dada Alice. Ada apa? Atasan menugaskan untuk meninjau praktek bedah baru oleh dokter-dokter Jepang di Tokyo. Bukankah itu suatu kesempatan? Benar. Masalahnya soal waktu. Maksudmu? Dengan suara menyesal, Surahman menerangkan, aku harus berangkat sore ini juga dan baru bisa kembali Minggu pagi lusa. Alice terduduk dengan tubuh lemas. Maafkan aku, Alice. Alice berdiam diri. Bibirnya kering. Penugasan itu mendadak bukan kehendakku. Barangkali dia lain minggu kita. Iya, barangkali. Dan Alice bangkit, terhuyung-huyung dari kursi. Barang-barang apa saja yang akan kau bawa? Tanpa menunggu jawaban suaminya, Alice menyeret kakinya masuk ke kamar Surahman. Cerita beralih saat hari Selasa. Pagi-pagi, seorang perempuan muda telah hadir di rumah mereka. Ia adalah babysitter yang pernah diceritakan oleh Alice pada Hendra. Sudah biasa bertugas di rumah mereka manakala anak-anak karena sesuatu keperluan tidak bisa ditemani ibu mereka. Kau agak pucat, sambut Alice ketika tamunya masuk. Hanya sedikit pusing, tetapi tak akan mengganggu, saya harap. Oke, kalau begitu, segala yang kau butuh sudah tersedia seperti biasa, dan mobil tidak dipakai oleh papinya anak-anak, seorang supir dari rumah sakit, dan menemani bila perlu. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak mengganggu masa pengantin Sus Reni. Tentu masih sono-sonoan dengan sang suami. Sudah lewat waktu bulan madu. Syukurlah. Hari itu Alice meninggalkan rumah dengan pikiran tentram terhadap keselamatan anak-anaknya. Namun bercampur dengan keresahan yang menggebu-gebu kalau teringat akan apa yang bakal ia perbuat. Tidakkah ini merupakan suatu pengkhianatan? Tetapi ia telah bertamu dengan Hendra, dan bukan sekali dua. Itu saja sudah bisa dicap pengkhianat. Sekarang kepalang basah. Lagi pula Mas Surahman itu karirnya adalah yang pertama-tama. Anak istri harus puas dengan menempati urutan kedua, mungkin yang ketiga, setelah dirinya sendiri. Kau sedikit terlambat, sambut Hendra waktu mereka bertemu di Menteng. Aku harus ke Wisma dulu, memberikan alasan ketidakhadiranku. Yang penting kau telah datang, Lis. Dan dengan taksi mereka ngebut ke puncak dan langsung ke bungalow yang mereka rencanakan semula. Letaknya agak jauh dari jalan raya utama, melalui jalan tak beraspal yang berliku-liku, dan persis berada di kaki sebuah bukit. Bukit itu merupakan dinding dan latar depan setelah pekarangan yang diisi tanaman bunga. Sebuah lereng yang tidak begitu terjal, yang bertemu dengan persawahan yang padinya sudah mulai menghijau.
Pemandangan di situ betapa amat menarik hati. Tetapi Hendra dan Alice tidak bernafsu untuk melihatnya. Begitu turun dari mobil, mereka langsung masuk ke bungalow. Dan setelah penunggu bungalow menyerahkan anak kunci, Hendra membuka pintu dan dengan elegansi sedikit membungkuk mempersilahkan Alice. Lady first. Pintu kemudian tertutup di belakang mereka. Suasana remang-remang. Tidak memerlukan tempo lama untuk menggugah hati kedua anak manusia itu. Mereka berdiri berhadapan-hadapan, saling tatap dengan kelopak mata tidak berkedip. Dan kemudian tas tangan milik Alice terjatuh ke lantai waktu mereka saling merenggut dalam sebuah pelukan yang seperti tidak akan terlepaskan lagi. Untuk pertama kali setelah lebih 10 tahun, bibir mereka saling berpagut. Semacam kerinduan yang tidak tertahankan segera menyusul. Masih berpelukan, mereka saling menyeret tubuh ke kamar tidur yang pintunya terbuka. Cerita beralih. Saat menjelang tiba di rumah sore harinya, Alice tidak merasa perlu mendandani dirinya secara berlebihan selagi duduk di jok belakang taksi yang membawanya setelah berpisah dengan Hendra di Menteng. Kebahagiaan yang meluap-luap membuat keinginannya sangat keras untuk menyaksikan wajahnya di depan kaca toilet kamar tidurnya. Ia ingin tahu Alice yang bagaimanakah ia sekarang setelah ia menikmati kebahagiaan yang tiada bertara dalam hidupnya selama ini. Lalu cerita beralih saat mereka ngebut ke hotel yang dimaksud demikian. Tergesa-gesa sampai Alice lupa mereka mempergunakan mobil suaminya. Betapa tidak. Di mobil Hendra menyatakan betapa inginnya ia bercerai saja dengan Alice melarikan diri ke tempat jauh. Betapa tidak berbahagianya ia selama 10 tahun ini. Dan betapa indahnya hari-hari yang sekarang tak ubahnya karunia Tuhan yang tiba-tiba dijatuhkan dari langit untuknya, untuk Alice, untuk mereka berdua, hanya mereka berdua. Mereka sudah siap memasuki pintu sebuah kamar diantar oleh seorang pelayan ketika seseorang berseru, "Hei Bung Hendra, ngapain di sini?" Celakanya, pelayan sudah membuka pintu, bahkan sudah mempersilahkan Hendra dan istri sebagaimana ia cantumkan. Ketika orang itu datang mendekat, kemudian berharap hadapan dengan Hendra yang wajahnya mendadak berubah kecut. "Aku perkenalkan, ini Alice." Laki-laki setengah baya dan berkacamata itu memperlihatkan Alice dengan seksama. Tiba-tiba ia tersenyum kecil dan bermain mata dengan Hendra sambil menyindir. Seorang mahasiswa untuk teman berpraktek lagi Hendra. Dan ia mengulurkan tangan untuk berjabatan dengan Alice dan segera terkejut untuk menyadari betapa pucat wajah dan betapa gemetar tubuh si perempuan. Butir-butir air mengambang di sudut-sudut mata Alice. "Maafkan Nona, saya tidak bermaksud." Ucapan itu tidak perlu ia lanjutkan karena seketika Alice sudah mengambur meninggalkan mereka dan berlari-lari seperti maling dikejar hansip menuju ke mobil yang diparkir di halaman hotel. Disaksikan pandangan mata orang-orang yang keheranan, Alice menghidupkan mesin mobil, membelok ke jalan besar dengan suara ban yang menjerit-jerit lengking. Kemudian terbang membelah lalu lintas yang ramai seperti seorang pembalap yang sudah ketinggalan beberapa lap dari lawan-lawannya. Hendra dengan wajah pucat pasi menarik temannya ke balik sebuah tiang beton besar dan tinggi. "Demi apa?" ia memaki. "Apa yang kau lakukan?" "Bingung," temannya menyaut. "Aku kira ia salah seorang mahasiswi nakal yang berhasil kau rayu seperti biasa. Jadi aku pikir kau suci." Memang tidak, tetapi dengan anak didik sendiri." "Setan alas, ia kekasihku semenjak selusin tahun berselang." "Bodoh,
Dan selusin pula umpat caci yang ia lontarkan seraya menyingkir dari hotel melalui halaman samping. Betapa malunya Hendra, tidak saja terhadap orang-orang di situ, tetapi terutama terhadap Alice. Benar, ia suka main perempuan selama beberapa tahun terakhir. Tapi semua itu karena tidak kebahagiaan dalam rumah tangganya dengan Alice. Ia bersungguh-sungguh dan akan berusaha dengan segala daya upaya untuk memperoleh perempuan itu. Ia akan mengorbankan kecemburuan suaminya kalau perlu, dan kalau perlu lagi ia akan bersabar untuk menunggu sampai Alice kembali sendirian dan ia bisa melamarnya sebagai istri yang tercinta, sama seperti rencana yang sudah pernah ia pikirkan masa selusin tahun berselang. Dan hanya dalam tempo beberapa detik, semua itu buyar, berantakan. Alice tidak ke sekolah, ia langsung ke rumah sakit dan bersabar menunggu suaminya keluar dari kamar operasi. Matanya sembab ketika akhirnya mereka bertemu. Surahman memandang Alice dengan wajah terheran-heran. Ada apa? Meli panas lagi. Alice memeluk suaminya. Tersendat ia berkata, "Aku telah berdosa. Aku Surahman tersenyum polos dan berkata lembut, "Aku tahu dan kau juga tahu. Setelah menyadari dosa-dosamu, kau akan menemuiku. Sudahlah, jangan pula menangis. Tidakkah kau lihat sarung tanganku bergelimang darah dan ia mengangkat dagu istrinya, menatap mesra ke matanya. Sudah waktunya anak-anak dijemput. Kita ke sekolah bersama-sama." Cerita beralih pada pandangan yang pertama. Mereka berdua sudah sama-sama memutuskan untuk menerima lamaran pekerjaan yang diajukan laki-laki yang memperkenalkan diri dengan nama Sundoro itu. Ia berumur 30 tahun dan telah melalui masa 2 tahun bekerja sebagai seorang supir taksi sebelum membaca iklan di surat kabar yang kini ia paparkan di atas meja tamu dengan menambah sedikit alasan. Saya sudah lelah memburu setoran yang tidak selalu bisa saya penuhi. Soalnya taksi semakin banyak. Sudah waktunya saya mencari penghasilan yang tetap. Alasan yang benar-benar terlalu sedikit, tetapi cukup masuk akal. Bagi Miranda, alasan Sundoro itu sebenarnya tidak urgent betul. Apa yang mendorong hatinya untuk seketika menerima lamaran lelaki itu adalah wajah Sundoro yang lembut, tatapan matanya yang ragu-ragu, sehingga sekali pandang tampaknya ia adalah seorang laki-laki yang mudah diatur. Lain halnya dengan Melanie begitu membuka pintu untuk tamu. 1/4 jam berselang, ia sudah terkesan oleh bentuk tubuhnya yang atletis, kemudian langkah jalannya yang gagah ketika melangkah masuk dan ragu-ragu sebelum dipersilahkan duduk. Namun ada satu hal yang paling pokok dan satu-satunya pula hal yang sama dalam pandangan kedua perempuan itu. Sundoro benar-benar seorang lelaki yang tampan. Setelah Miranda saling pandang dengan Melanie, pelan-pelan ia bertanya, "Berapa permintaan gaji yang kau ingin?" Andai saja laki-laki itu mengajukan harga yang tinggi, tentulah Miranda tidak akan menampiknya. Namun tentu pula ia harus berbincang-bincang dulu dengan Melanie untuk mendapatkan persetujuan dari anak gadis itu. Sekedar agar ia tidak tampak terlalu otoriter dan selalu bernafsu untuk menerima kehadiran lelaki itu. Bisa-bisa anak gadisnya menjadi curiga. Di luar dugaan, Sundoro menjawab, "Posisi saya adalah sebagai orang yang menadahkan tangan. Jadi soal jumlah gaji saya serahkan kepada orang yang akan memberi." Jawabnya tegas dan sangat diplomatis. Melanie mendem kecil sebelum bertanya, "Suka ngebut tidak?" Laki-laki itu ragu sebentar, lalu, "Tergantung." Sundoro menjelaskan, "Tiap pada penumpang yang naik ke taksi saya akan selalu mengajukan pertanyaan yang sama." Slow saja, tetapi sekali seorang penumpang tampak sangat terburu-buru, maka saya akan langsung tancap gas. Apalagi kalau sudah
penumpang sendiri yang minta, malah pernah ada yang maksa. 100 di tengah-tengah lalu lintas yang ramai. Gila. Apa boleh buat? Maunya penumpang, namun Sundoro tersenyum kecil. Tak jarang pula terjadi. Bandung Lembang yang biasanya memakan tempo 1/4 jam harus saya tempuh dalam 1 jam lebih. Penumpang yang ini mungkin punya turunan dengan siput. Miranda dan Melanie tertawa berbarengan dan keputusan pun dibuat. Oke, Anda kami terima. 1-2 hari pertama segalanya berjalan lancar. Sundoro ganti berganti mengantarkan kedua perempuan itu. Miranda ke butik yang sudah bertahun-tahun ia usahakan tak jauh dari Braga. Kadang-kadang ke pertemuan dengan organisasi wanita dan arisan-arisan. Melanie punya Honda bebek yang ganti setengah tahun sekali. Tetapi semenjak kehadiran Sundoro itu mulai manja. Jangankan shopping atau pergi kuliah, pergi ke rumah teman pun ia minta diantar. Cerita beralih sampai pada suatu malam, penyakit pusing-pusing yang sudah rutin mendatangi Miranda muncul sekonyong-konyong, sedangkan persediaan obat di rumah sudah habis. Melanie berburu-buru menelpon dokter langganan ibunya, tetapi ternyata telepon rusak. Terpaksalah tengah malam itu juga Melanie mengebut mobilnya ke rumah dokter dan menjelang subuh penyakit ibunya mulai reda. Tetapi sebuah putusan mereka kompromikan dari kejadian malam. Sundoro tidak boleh jauh-jauh dari mereka agar sesewaktu diperlukan ia selalu hadir. Jadi satu-satunya jalan adalah menawarkan posisi bagi laki-laki itu. Pagi-pagi ketika ia muncul dan ikut sarapan, pada Sundoro diajukan pertanyaan setengah memohon. Apakah kau keberatan tinggal bersama kami? Ada kamar yang bisa kau tempati. Sundoro tidak menolak. Alasannya kali ini juga masuk akal. Teramat masuk akal. Namun tentu sebagai seorang lelaki yang tahu harga diri, setidaknya sebagai orang timur yang bisa menjaga sopan santun, ia merasa perlu untuk menambahkan basa-basi. Tetapi saya merasa diberi kehormatan terlalu tinggi, padahal saya belum lama bekerja dan Anda berdua belum kenal betul dengan pribadi saya. Hanya Tuhan yang tahu mengapa anak-anak itu menjawab serempak. Lebih dekat akan lebih. Sundoro mengernyitkan dahi, memandang kedua orang perempuan itu yang menjadi tersipu-sipu karenanya. Dengan bijaksana, Miranda mengulangi apa yang ia dan anak gadisnya ingin katakan. Maksud kami, bukankah semakin berdekatan, semakin mudah untuk mengenal pribadi masing-masing? Ia kemudian tersenyum dan berusaha agar sinar matanya tidak tampak terlalu gembira waktu melanjutkan. Jadi, Bung Sundoro tidak keberatan tinggal bersama kami. Kapan kau bermaksud pindah? Maksud saya, agar Mbok Paijah kami suruh mempersiapkan kamar untukmu. Pembantu rumah yang sudah tua itu telah merapikan kamar yang akan ditempati Sundoro hari itu juga. Tetapi laki-laki itu baru menempatinya 3 hari kemudian. Dengan alasan ia harus membereskan segala sesuatunya di tempat lama. Miranda dan Melanie kembali sama-sama maklum. Tentulah Sundoro tidak ingin ketahuan betapa bernafsunya ia untuk segera bisa pindah. Begitu Sundoro menempati kamar yang cukup besar dengan segala perabotan yang sudah disediakan, maka laki-laki itu pun rupanya tahu membalas budi. Pada waktu Mercy mereka menganggur, maka Sundoro membantu pekerjaan tukang kebun di pekarangan dan di belakang rumah, sehingga malang bagi tukang kebun. Meskipun ia diberi pesangon setahun gaji,
ia terpaksa harus melepaskan pekerjaannya dengan hati berat. Majikannya bukanlah orang yang suka mengeluarkan uang dari sela-sela jari yang dirapatkan dengan dahi dikerutkan. Lebih sering memberi hadiah daripada melemparkan kata-kata kemarahan. Pemirsa budiman, itulah tadi untuk cerita kali ini di dalam video ini. Jangan lupa berikan saran dan masukan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.